Salam Jaya Nusantara. Saudara, selamat datang di kanal Kisah Jelajah Nusantara yang kini berganti nama menjadi Jelajah Nusantara Kanal atau Janaka. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Heboh Arteria Dahlan. Rasanya pengen tahu bahasa Sunda. Benarkah peradaban Sunda adalah peradaban Lemurian kuno yang telah hilang? Belum lama ini heboh di media terkait Arteria Dahlan, anggota DPR RI yang mempersoalkan penggunaan bahasa Sunda di forum resmi, dan hal itu menuai protes warga Sunda. Di balik kehebohan, justru semakin menguatkan minat publik untuk mengetahui asal-usul bahasa Sunda itu sendiri. Hasil penelusuran Jelajah Nusantara Kanal pada sumber-sumber info terbuka belum didapati secara pasti kapan bahasa Sunda berawal. Bahasa Sunda merupakan bahasa cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Tak diketahui kapan bahasa ini lahir. Sejauh yang didapat, hanya ada bukti tertulis yang merupakan keterangan tertua, yakni prasasti abad ke-14 yang ditemukan di Kavali, Ciamis. Dikutip dari Brainly.com, didapati keterangan terkait prasasti yang dimaksud, yaitu yang ditemukan di daerah Kavali, Ciamis. Prasasti yang ditulis pada batu alam dengan menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno. Itu diperkirakan ada beberapa buah dan dibuat pada masa pemerintahan Prabu Niskala Wastukancana Ada, sekitar 1397 sampai 1475 Masehi. Dalam salah satu teks di prasasti tersebut berbunyi, "Inilah peninggalan mulia, sungguh peninggalan yang Prabu Adipati Wastukencana yang bertahta di kota Kavali, yang memperindah keraton Surawisesa, yang membuat parit pertahanan sekeliling ibu kota, yang menyejahterakan seluruh negeri. Semoga ada yang datang kemudian membiasakan diri berbuat kebajikan agar lama berjaya di dunia." Di sumber lain dari kompas.id didapati keterangan bahwa bahasa Sunda disinyalir telah digunakan secara lisan oleh masyarakat Sunda jauh sebelum masa prasasti di Kavali itu. Ada kemungkinan yang dikenal dengan bahasa Kowloon yang disebut oleh berita Cina dan digunakan sebagai bahasa percakapan di wilayah Nusantara sebelum abad ke-10 pada masyarakat Jawa Barat kiranya adalah bahasa Sunda kuno, meski belum diketahui wujudnya. Artinya masih ada potensi bahwa bahasa dan aksara Sunda sesungguhnya jauh di masa lalu sudah ada, hanya saja perlu penelitian lebih lanjut. Sebuah tulisan lain terkait bahasa dan huruf Sunda menyatakan bahwa bahasa Sunda sangatlah kuno. Tulisan dari Diki Jainal Arifin yang banyak mengupas tentang Sunda dalam kaitannya dengan peradaban Lemuria didapati potensi yang masih spekulatif bahwa bahasa Sunda dan huruf Sunda sejatinya sudah dipakai oleh peradaban Lemuria. Disebutkan dalam blog cintruma.blogspot.com, diposting pada Selasa 6 Desember 2011 berjudul Samprasaan, Rampiasa, dan Lemurian. Dinyatakan oleh Diki Jainal Arifin bahwa Samprasaan atau yang kemudian dalam bahasa Sunda dikenal dengan Sampurasun
berarti selamat sejahtera. Semoga keselamatan dan keberkahan dilimpahkan kepada Anda. Kenapa memakai kata selamat sejahtera dan bukan salam sejahtera? Dari awal, ucapan selamat diberikan pada semua manusia di segala dimensi. Sedari awal, manusia mengharapkan keselamatan, baik keselamatan di dunia dan di segala dimensi. Mengapa juga mencakup keselamatan di dimensi? Bisa saja kita secara fisik celaka di dimensi dunia saat ini, tapi kita selamat di dimensi lain. Misalnya saja, ketika seseorang mengalami tabrakan, ia secara fisik bisa saja hancur, namun sebenarnya diselamatkan oleh Allah. Bila tidak, ia akan hidup dan menghabiskan hidupnya sebagai penjahat. Ada pemaknaan antar dimensi dari sebuah pilihan diksi, dan itu menurutnya kekasan tersendiri dari sebuah pilihan diksi dari bahasa Sunda yang dapat dimaknai bahwa bertutur sekaligus adalah doa yang meliputi banyak dimensi, bukan saja fisik dan profan, melainkan menjangkau dimensi lainnya, juga yang dengan begitu berbahasa sekaligus bermakna laku spiritual. Kemudian kata itu dijawab dalam bahasa Lemuria menurut tulisan Diki dengan kata rampiasa yang artinya dan Anda semua di seluruh dimensi. Tidak ada manusia yang mati, mereka hanya pindah dimensi dan tetap didoakan. Samprasan dan rampiasa mengandung makna yang sangat dalam. Keduanya adalah doa yang disampaikan sesama manusia untuk semua umat manusia di dimensi manapun dia berada. Sayangnya, banyak yang tidak mengerti maknanya yang dalam. Saat ini, salam menjadi sebuah tradisi sapaan basa-basi dalam menandai perjumpaan. Sesungguhnya, makna dan maksudnya lebih dalam dari sekedar sapaan, karena merupakan doa yang berdimensi banyak yang bermakna sakral. Nah, lalu apa kaitannya sapaan Lemurian itu dengan bahasa Sunda? Apakah hanya karena sampur asun dan dijawab rampes saja? Menurut tulisan Diki, tidak demikian. Sebab menurutnya, salam yang bermakna dalam ini merupakan warisan dari bahasa bangsa Lemurian, di mana bangsa Lemurian seringkali disebut sebagai bagian dari kebudayaan Sunda besar. Bangsa Lemurian menurutnya dahulu kala berbahasa Sunda atau Sunda. Masih menurut tulisan Diki Jainal bahwa bangsa Lemurian tidaklah punah, hanya pindah dimensi lain yang menurutnya ada dalam sebuah planet bernama Lemurian. Dalam pandangan Diki Jainal, benua Lemuria sangatlah luas. Wilayahnya merupakan daratan luas yang kemudian tenggelam. Lalu apa kaitannya dengan Sunda atau Indonesia atau Nusantara? Dalam tulisannya, Diki menyebut bahwa Indonesia kita saat ini adalah wilayah benua Lemuria yang tertinggal, yang masih ada hingga sekarang. Mengapa tertinggal? Karena yang ada saat ini adalah dataran tingginya yang tidak ikut tenggelam. Apakah benar demikian adanya? Lepas dari benar ataupun salah klaim, yang ada itu kita melihat bahwa spekulasi dalam kebiasaan berpikir kritis dan terbuka justru memungkinkan perkembangan ilmu pengetahuan bisa terjadi. Kembali soal heboh bahasa Sunda yang dipicu pernyataan sensasi Arteria Dahlan, kita bisa memungut hikmahnya. Beruntunglah kita di Indonesia kala itu diwarisi kebijaksanaan para pendiri negara, di mana memilih bahasa Melayu sebagai lingua franca atau bahasa persatuan dan bahasa pengantar. Beruntung masyarakat Jawa yang saat itu 60% lebih dari bangsa Indonesia
tidak menuntut bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Kita sekarang sudah lebih enak karena mewarisi kebesaran jiwa para pendahulu. Meminjam ajaran luhur Sunda untuk saling asah, asih, dan asuh. Hikmah itu muncul ketika menyikapi derap zaman yang bergerak. Salam Jaya Nusantara.